Sahabat MKTV, kiat yang keenam terkait dengan musyawarah ini adalah kita harus menghormati satu sama lain. Mengapa harus menghormati? Karena satu sama lain itu ingin dihargai, ingin dihormati. Secara fitrahnya begitu. Sehingga kita harus pandai-pandai menjaga diri, mengendalikan diri, baik omongan, celetukan kita, begitu ya. Lidah kita berpendapat, kita menyanggah pendapat orang lain, kita berargumentasi ataupun kita mengemukakan pendapat, jangan sampai kita menyinggung atau menyakiti saudara kita. Mengapa? Karena mereka juga bagian dari keluarga kita, apalagi ini sesama beriman begitu. Nah, ini ada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia meremehkan saudaranya sesama muslim. Jadi kita dianggap jahat begitu ya menurut Rasulullah Muhammad SAW apabila kita itu sudah meremehkan orang lain. Sehingga kita misalnya saat rapat begitu ya, jangan sampai ada orang lain itu usul, berbicara atau berargumentasi, mengemukakan pendapatnya, kita sendiri justru ngobrol dengan yang lainnya gitu. Kita ngobrol, bahkan kita berbicara, memotong pembicaraan orang lain, bahkan kita mungkin sibuk dengan boleh jadi dengan HP kita gitu ya, atau sibuk dengan teman dekat kita di samping kita. Nah, itu tidak menghormati. Sebaiknya kita tahan nih, kita kendalikan. Ya kalau rapat kita fokus apa nih yang kita perlu diskusikan, yang kita perlu perhatikan di situ gitu. Nah, hal yang lainnya adalah ini Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda. Ini hadis diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, sesungguhnya dengan kitab ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dan dengannya pula menghinakan yang lainnya. Jadi artinya ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi artinya bahwa seseorang itu apabila menyangga dan menopang kebenarannya itu selain dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka sebenarnya dia sedang menghinakan orang lain. Kalau misalnya dia senantiasa menganggap bahwa dia itu benar, dia itu serba benar, egois begitu ya, menang sendiri, ingin menang sendiri, di rapat juga ingin didengar, sedangkan dia nggak mau mendengarkan pendapat orang lain, maka sebenarnya dia menghinakan dirinya sendiri. Dan kemudian ada yang lain, riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, akan datang pada kalian sekelompok orang yang hendak menuntut ilmu. Jika kalian menemui mereka, maka katakanlah pada mereka, selamat datang wahai wasiat Rasulullah, dan ajarilah mereka. Jadi di rapat itu selain kita memutuskan sesuatu, kita juga harus menuntut ilmu. Kita juga harus belajar dari teman-teman kita, dari peserta rapat kita. Apa yang dipelajarin oleh kita? Satu, boleh jadi dari sikap tutur katanya, pilihan katanya, apa yang disampaikan, ide dan gagasannya. Boleh jadi di kita ini belum terpikir. Namun kalau misalnya orang lain sudah menyampaikan gitu ya, itu akan menambah ilmu kepada kita. Kalau misalnya ada orang yang keras, egois dan sebagainya, kita bisa belajar. Oh ternyata ya kalau rapat itu bersikap keras, bersikap egois seperti itu, ingin menang begitu ya, itu nggak bagus. Saya akan bertekad, saya tidak akan melakukan itu. Suasana apapun kita bisa belajar. Mengapa? Karena yang paling penting dalam sebuah rapat adalah kita berinteraksi sosial satu sama lain, dan semoga itu semua menjadi jalan kita menempa diri, jalan kita untuk mencari bekal. Jangan lupa waktu itu harus jadi amal soleh buat kita, harus jadi bekal pulang kita ke akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, menarik bukan sahabat MKTV? Jadi tidak hanya sebatas kita diskusi, rapat ataupun musyawarah mengambil keputusan. Boleh jadi keputusannya itu ringan, sederhana, namun kalau prosesnya itu nggak dilakukan dengan baik, saat rapat selesai mungkin ada yang sakit hati, ada yang kecewa, ada yang putus silaturahminya. Jangan sampai hal itu seperti itu. Sehingga kuncinya adalah kita saling menghormati. Walaupun dengan anak kecil, walaupun dengan tim kita atau bawahan kita, walaupun dengan mungkin orang-orang yang selama ini dianggap oleh secara dunianya itu remeh begitu ya. Namun kita menghargai, karena boleh jadi saat mereka berbicara dalam rapat itu, mereka menjadi seseorang yang bisa memberikan solusi yang terbaik, bisa memberikan problem solving yang pas terhadap persoalan yang
kita hadapin, insya Allah. Jadi tadi kita sudah bahas betapa pentingnya waktu. Yang kedua adalah terkait dengan kita saling menghormati satu sama lain. Nah, bahkan ini ada sebuah ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di situ disebutkan Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Jadi sahabat MKTV, walaupun kita rapat nih satu ruangan, di situ ada pejabat tinggi, ada jenderal begitu ya, ada mungkin ada manajer, ada direktur, ada operasional, tim operasional gitu ya, atau mungkin siapa saja begitu ya di situ. Nah, ternyata dalam sebuah majelis itu Allah berfirman tidak ada yang beda-bedakan karena kita itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Dan yang membedakan itu hanya orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah rekan-rekan, nanti sahabat MKTV memposisikan diri dalam sebuah rapat betapa kita harus saling menghormati satu sama lain. Insya Allah. Baik, karena ada yang lewat yang satu ini, kita break sesaat, kita nanti di Beranda Inspirasi kita lanjutkan lagi, insya Allah.